Kita lanjutkan lagi IPAS untuk kelas 6. Oke. Bab 2 cerita tentang Indonesia kita. Tapi B, macam-macam perlawanan. Kita sampai pada perlawanan yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol, Perang Padri, ya. Oke, kita mulai. Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama atau kaum padri terkait praktek keagamaan dan menimbulkan peperangan. Nah, jadi perang ini dipicu dari perang saudara. Masing-masing merasa lebih benar. Nah ini ya, itulah pentingnya kita memiliki Pancasila, ya, toleransi antar sesama. Dulu kita pernah mengalami perpecahan dan itu menyakitkan. Dulu yang kita itu yang mandiri, yang independen, akhirnya malah dijajah. Jangan sampai itu terulang lagi, jangan sampai kita terpicu lagi oleh pihak-pihak yang menginginkan perpecahan antara kita. Kita memiliki bermacam-macam suku, ya, bermacam-macam agama, tapi tetap kita satu bangsa, satu tanah air, seperti itu ya. Nah, ini mungkin di depan hal yang perlu kita perhatikan dengan membaca cerita-cerita seperti ini. Pernah kita mengalami masa-masa suram gara-gara perpecahan. Kita lanjutkan lagi perang Padrinya. Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Dalam sejarah Indonesia beberapa kali hal ini terjadi, ya, kalah minta bantuan bangsa asing, ya, akhirnya kita perang saudara, ya, dengan bantuan bangsa asing. Di video sebelumnya perang antara Ternate dan Tidore, di belakangnya masing-masing ada bangsa asing yang akhirnya justru akan menguasai kita, ya, ya. Hal-hal seperti ini jangan sampai turun lagi juga, ya. Kita lanjutkan. Sebagai imbalannya Belanda memanfaatkan kesempatan itu. Nah, kalau kita terlalu mengharapkan campur tangan bangsa asing, apalagi untuk melawan bangsa sendiri, ya, ini imbalannya Belanda memanfaatkan kesempatan itu untuk, ya, dengan menginginkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Misalnya menang pun pada akhirnya justru kita malah dikuasai oleh pihak asing, seperti itu. Pada peperangan ini kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal, ya, diganti oleh Tuanku Imam Bonjol. Dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Sama, ya, jadi Diponegoro juga menggunakan perang gerilya. Di sisi lain di Jawa sana saat ini juga terjadi perang Diponegoro, ya kan, atau perang Jawa. Jadi perang gerilya itu memang sudah menjadi andalan bangsa Indonesia, ya, para pendahulu kita untuk mengalahkan Belanda, karena kita lebih menguasai medan walaupun mereka lebih menguasai persenjataan, kan, seperti itu. Karena kewalahan, Belanda minta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada 1825. Padahal di balik itu pura-pura gencatan dulu senjata, pasukannya nanti dibawa ke Jawa untuk bantu pasukan, ya, untuk menghadapi Pangeran Diponegoro, ya kan. Nah, kita lanjutkan. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk melawan Diponegoro dulu, ya, untuk membantu menghadapi perang Jawa atau perang Diponegoro. Setelah memenangkan perang Jawa,
Pasukan Belanda balik lagi, ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Jadi gencatan senjata itu hanya akal-akalan untuk memberi waktu Belanda memenangkan perang di Jawa dulu. Nah ini sekali lagi Belanda ini memiliki strategi dalam perang. Nah ya, jadi pasukannya memang ditaruh di tempat yang berbeda-beda. Begitu ada perang, fokus ke satu tempat dulu. Ini selesai baru ke sini. Nah, gitu. Kita terus terang kalah strategi berarti ya. Nah, kita lanjutkan. Dengan jumlah pasukan Belanda yang meningkat pesat, maka terjadi pertempuran hebat di daerah Agam pada 1833. Dalam pertempuran tersebut, Tuanku Imam Bonjol berhasil tangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober 1837. Kemudian Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir dipindahkan ke Manado. Beliau wafat pada 1864 dan dimakamkan di kampung Pinelengan dekat kota Manado. Pertanyaan dan diskusi. Apa yang memicu terjadinya perang Padri? Seperti yang kita bicarakan tadi, ya. Perang Padri dipicu pertentangan antara kaum adat dan kaum agama atau kaum Padri terkait dengan praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan. Nah, makanya perlu penting sekali ya kita itu musyawarah untuk mufakat. Nah, Pancasila itu memang sebagai pegangan kita ya, keadilan sosial, musyawarah mufakat ini harus kita dahulukan. Kalau ada masalah perang, ada masalah tawuran, bertengkar lah. Dan kalian juga sejak dini jangan dikit-dikit tawuran, dikit-dikit bertengkar lah. Ini nanti terbawa saat kalian dewasa nanti, saat memimpin bangsa Indonesia. Ya sikap seperti itu bisa menghancurkan kita sendiri ya. Nah, apa yang menyebabkan pasukan Padri membuat Belanda kewalahan? Sama ya dengan strategi yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Tuanku Imam Bonjol ini juga membuat strategi perang gerilya. Kita sebagai orang asli, penduduk asli, lebih menguasai lahan, apalagi didukung oleh rakyat. Ya, dukungan rakyat dan penguasaan Medan ini membuat perang gerilya sangat efektif. Ya, dan ini perang gerilya ini juga terjadi di wilayah-wilayah lain ya, misalnya perang Vietnam gitu ya. Amerika aja kalah sama orang Vietnam gara-gara perang gerilya juga, jadi sangat efektif. Nah, kemudian mengapa setelah perang Jawa pasukan Tuanku Imam Bonjol mengalami kekalahan melawan tentara Belanda? Nah ini ya, jumlah pasukan Belanda yang meningkat setelah memenangkan perang Jawa. Jadi strategi dari Belanda pura-pura damai dulu dengan Tuanku Imam Bonjol. Tentaranya pura-pura dibawa pergi, padahal dibawa ke Jawa untuk memenangkan perang Jawa dulu, habis itu menang bawa lagi ke Sumatera. Nah ini ya strategi ya. Apa manfaat yang bisa diambil dari kejadian di atas? Nah, yang pertama, kita menyadari perang saudara hanya akan menghancurkan kita. Ya, ini penting digarisbawahi karena saat ini pun ya, kalau kita melihat di berita-berita itu banyak kita sesama bangsa Indonesia juga terjadi banyak konflik ya, antar suku, pernah antar agama ya, pernah juga ya. Jadi tidak separah dulu memang, tapi itu juga sudah kayak merenggangkan ya, merenggangkan, apalagi akhir-akhir ini kayak sering terjadi perang antar kelompok misalnya. Nah, kemudian manfaat yang kedua yang perlu kita garis bawahi, perlawanan yang bersifat kedaerahan itu tidak berhasil. Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda,
terus Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Coba mereka nyerang sama-sama bareng. Nah, itu perlawanan yang bersifat kedaerahan ini nggak akan berhasil. Ya, jadi ini penting juga untuk kita notifikasi. Nanti di video selanjutnya setelah ini perjuangan bahasa Indonesia lebih bersifat nasional. Nanti ya pembahasannya setelah video ini. Kalau Pak Ali sudah upload, cara nyari ya di ini di kolom deskripsi. Kalau Pak Ali belum upload ya tunggu aja ya, nyalakan notifikasinya. Oke, video ini sampai di sini dulu. Oh ya, ini disclaimer dari Pak Ali. Banyak gambar-gambar sebagai ilustrasi itu hanya pemanis, bukan kejadian aslinya. Dari saksi sejarah atau apa, Pak Ali menggunakan AI untuk mengenerate gambar-gambar itu. Jadi mungkin tidak akan presisi. Itu hanya sebagai pemanis biar proses kita belajar itu nggak membosankan, gitu aja. Ya. Oke. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya.